Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Oi. Selamat hari Jumat. Ya, santai dulu. Udah ngopi? Ngopi dulu. Ngopi dulu. Kalau nggak ngopi, minum teh dulu. Iya. Kalau nggak ngopi, nggak minum teh, ya apa kayak gitu. Iya. Seduh apa kayak gitu. Iya, santai lah, bunga yang teleng anget-anget kayak gitu ya. atau apa, bunga Iya. pala gitu. Apa aja lah yang Iya, enak. balik lagi di Random Jumat. Udah hari Jumat, Jumat. kita tenang dulu ya. Dan kita ngobrol lagi di Random Jumat bareng saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya yang Irfan lagi Kartawirya. ngecekin Ngecek mic juga. mic-nya nyala apa enggak. Iya, nyala. Repot soalnya kalau diulang. Repot kalau diulang. Obrolan tuh kalau diulang mensana and corpore sano, kadang ke sana, kalau diulang ke sono. Iya. Tidak mungkin diulang 100% gitu ya. Karena tanpa skrip ini obrolan Iya, tanpa random. skrip. Ini obrolannya random. Mau bahas apa, Van? Kita, Van? Gue pengen bahas kota kita aja ya, kota kita. Beda karena Tangerang Selatan, gue di Tangerang. Gue pengen bahas Tangerang. Tangerang, oke. Kita dulu pernah bahas Banten. Iya, kita pernah bahas Banten. Tapi Tangerang belum Kuliner pernah ya. Banten tepatnya. Iya. Itu yang benar tuh Tangerang apa Tanggerang? Iya. Atau yang kayak anak kecil yang orang Prancis itu Tonjerong. Iya. Keren ya. Iya, Tonjerong. Tangerang. Oke, kita bahas Tangerang. Oke, Ya, Tangerang. Ya, kita sama teman-teman, saya sama Harnas, kita sama-sama tinggal di Tangerang Raya ya. Iya. Karena gue di Tangerang Selatan. Lu tuh Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang ya. Itu maksudnya Kabupaten Tangerang. Ya, batasnya Kabupaten Tangerang tuh Sungai Cisadane. Iya. Jadi Sungai Cisadane ke arah sana. Kalau gue bilangnya ke arah sana karena gue di sini kan. Jadi ke arah mana itu teh ya? Ke arah barat ya. Iya. Jadi Sungai Cisadane ke arah barat adalah Kabupaten Tangerang. Karena itu Aeon Mall masuk situ, Iya. Kabupaten Tangerang. ASBSD masuknya. Pokoknya kalau kalian dari Jakarta udah nyebrangin Sungai Cisadane, nah itu Kabupaten Tangerang. Iya. Sebelum Sungai Cisadane itu adalah Tangerang Selatan. Iya. Kalau dari arah timur, nah, itu Tangerang Selatan. Batas kota Tangerang sama Kabupaten Tangerang itu adalah Jalan Tol Jakarta Merak. Jadi kalau lu nyebrangin Tol Jakarta Merak ke arah utara, ya itu kota Tangerang. Oh. Batasnya kira-kira lah kita ngomongin batasnya di situ. Nah jadi Harnas di sisi sebelah barat sungai, gue di sisi sebelah timur sungai. Gua ngantor di kota Tangerangnya. Yeah. Ini kampus gue termasuk kota Tangerang meskipun belum nyebrangin tol, tapi Yeah. kita udah nempel ke pinggir tol, jadi udah masuk wilayah kotanya kota Tangerang. Gue kemarin habis explore Tangerang kota ya? Tangerang. Oh. Gue sebagai orang Tangerang tuh jarang sebenarnya ke Tangerang. Iya. Orang Tangsel tuh jarang ke Tangerang. Itu jadi masalah juga sebenarnya. Karena kita yang orang Tangsel, ya lu kabupaten lah ya, Kabupaten Tangerang. Kita itu lebih sering main ke Jakarta Iya. daripada ke Tangerang. Dan salah satu pemicunya adalah karena rute KRL dari Tangerang Selatan itu tidak ke Tangerang. Rute KRL ke Tangerang Selatan itu adalah rute Rangkas Tanah Bitung Abang, iya. sampai Tanah Abang. Iya. Jadi lu rutenya dari Rangkas Bitung, Cisauk, Serpong, Rawabuntu, terus lu ke Bintaro, Iya. ke Bayoran, Iya. Palmerah, Tanah Abang Iya. gitu. Jadi Lewatnya selatan dia. lewatnya ke nyusur selatan. Ada satu lagi KRL dari Tangerang yang ke Duri, Nah, ke dari Grogol. Tangerang ke Duri, Grogol. Iya. Nggak ke Tangerang Selatan. Iya. Jadi orang Tangerang Selatan itu susah kalau mau ke Tangerang, kendaraan umumnya. Ya. Iya. Jadi ya makanya itulah sebabnya mungkin orang Tangsel itu lebih sering main ke Pondok Indah. Pondok Indah, Gandaria City Iya. gitu ya, yang ke arah Palmerah gitu, Senayan gitu, daripada ke kota Tangerangnya gitu. Nah gue baru mengeksplor sempet ya, gue beberapa bulan terakhir ini memang gue sering kalau sering lihat di tweet gue sering menyebut visit Tangerang year gitu. Iya. Jadi gue memang lagi banyak mengeksplor Tangerang, kota Tangerang. Seru sih kota Tangerang itu. Apa aja, Van, yang lu temuin, Van? Gue tuh nggak bahwa kota Tangerang itu adalah kota yang sangat tua. Ya. Jadi betul. artinya kalau lu bilang
kota-kota di Jawa Tengah, di Pantura itu banyak yang kota-kota tua, Pekalongan, terus Tegal sampai Rembang. Lu pernah ke Rembang kan? Lasem. Iya. Itu kan kota-kota tua di pesisir pantai utara Jawa. Paling dekat dari kita, Tangerang. Itu adalah kota tua di pesisir utara Jawa. Jadi panturanya kita itu, kalau panturanya kalian kan Ancol ya. Jadi kalau yang tinggal di Ancol, tinggal di Pik itu kalian orang Pantura. Yeah. Jadi masih di bawah wilayah kekuasaan musik-musik Pantura juga. Pantura kita tuh di Tangerang. Jadi kota kecil yang tadinya kecil ya, kota yang kecil yang tua gitu. Jadi lu masih bisa rasain kalau lu jalan di seputar Tangerang ya, kayak kalau ke Encim Sukaria gitu. Itu kan tipikal jalannya kecil, rumahnya deket banget sama jalan, pohonnya gede-gede. Iya. Kayak Sukabumi gitu, Cianjur gitu, Rangkas Bitung begitu gitu. Enggak tuh, Lasem, Rembang. Iya, sama. Kayak gitu. Jadi lu masih bisa menemukan esensi kota tua di Pulau Jawa itu di Tangerang. Dan aslinya namanya Tangerang. Iya. Bukan Tangerang ya, Tangerang. Iya, Tangerang ya. Tangerang gitu. Jadi interesting sebenarnya. Ya suasana lainnya mungkin nggak terlalu jauh beda ya, kayak panas, macet gitu mah. Iyalah gitu ya, karena dia Jabodetabek meskipun dia sering nggak diajakin. Iya. Jadi ya gue ngerasa kalau lu suka suasana kota tua, apalagi yang nuansa Cinanya kental, Tangerang. Iya. Gue. Tangerang tuh kuat banget gitu bagian itunya. Jadi lo kapan-kapan jalan Tangerang. Ya gue mah sering jalan. Masuk ke ininya, kota-kotanya. Jalan-jalannya. Kalau makannya sih gue yakin atau ke pabrik. Iya. Lu kan ke pabrik. Iya. Nah bagian Tangerang itu kalau gue nyebut Tangerang, soalnya orang mikirnya pabrik. Gitu. Iya. Pabrik aja gitu. Padahal kan pabrik mah di pinggir kota Tangerangnya gitu. Iya. Kalau di tengahnya mah beda. Kalau gua sih, menurut gua Tangerang itu hampir identik dengan benteng ya. Iya. Budaya benteng gitu ya. Dan itu memang mungkin banyak teman-teman nggak sadar juga bahwa yang namanya satu suku Tionghoa itu banyak banget cabang-cabangnya gitu ya. Satu sama lain tuh betul-betul beda banget karena kan tersebar di seluruh Indonesia dan banyak gitu. Dan salah satunya tuh cabang benteng ini ya. Kemarin kebetulan ada teman yang papanya wafat di daerah Benteng. Memang dia orang Benteng gitu. Iya. Jadi kita diundang ke pemakamannya lah gitu ya. Dan itu ada meja sembayangannya, ya kan? Kalau orang Tionghoa kan kalau meninggal ada meja sembayangan buat leluhur itu. Ngelihat setup meja itu kayak ngelihat kayak bandingin antara mall Gajah Mada Plaza dengan Plaza Indonesia gitu. Ngerti nggak? Itu mall sih, kita bisa. Tapi yang satu ini saking kunonya gitu ya, yang udah nggak ngikutin peraturan baru kan gitu. Jadi buahnya lah, manggis, ikannya tuh ikan kembung gitu, ya. Terus salak gitu loh Bu, kan biasanya kan jeruk, apel, pir gitu kayaknya. Tapi yang itu tuh betul-betul is an ancient ritual gitu, dalam bentuk ritualnya gitu ya. Dan gue memang waktu itu biasalah kalau pas masuk itu ke gang-gang tempat bapaknya itu ada tempat bakmi, ada bakmi. Gue udah ngincar tuh bakmi ya. Pas waktu duduk masuk ngobrol-ngobrol sama dia, terus dia sediain makanan gitu. Ada kue doko dan sebagainya ada. Cuma makanan ini makanan branded. Gue bilang, daripada makan ini gue mau ke bakmi. Kebetulan orangnya bilang, yaudah gue temenin lu aja, tapi gue nggak bisa makan bakmi. Kenapa? Karena orang Benteng itu kalau ada yang meninggal nggak boleh makan mie. Dia itu pancang. Jadi bentrokan gitu, nggak boleh. Jadi nasi uduk biasanya atau sesuatu yang nggak panjang-panjang gitu. Kalau mie itu nggak boleh, itu buat ulang tahun gitu. Ya udah, jadi dia nggak makan, gue yang makan gitu. Dan simple sebetulnya mie-nya ya, kayak mie benteng gitu kan. Mie benteng itu kita sebutnya sih kayak bumbu bacang. Jadi kalau kita beli bacang kan isi dagingnya tuh dikecapin gitu. Nah itu pakai bumbu itu, mie-nya pakai bumbu itu sama daun bawang gitu. Sama juga dari segi gerobak dan penampilannya itu mirip
mie ayam Wonogiri. Maksudnya lu nggak nebak itu Iya, Kalimantan, Pontianak gitu kan, enggak. Tapi ya itu benteng gitu. Iya, iya. Itu memang bakmi benteng. Dan dia ada rekomenin, ada satu bakmi benteng namanya bakmi Deo katanya. Gue belum pernah kesana, gue penasaran juga nih. Gitu. Nah itu kalau lu explore kulinernya, gue selama ini gue juga ya sama lah kayak lu ya. Kalau ke Tangerang terutama ya ngapain sih gitu kan, nggak ada yang dikunjungin, maksudnya nggak ada tujuan lah gitu. Pasti ya nyari-nyari tujuan ya jajan gitu kan. Kuliner Pasar Lama, terus ya itu tuh Incip Sukaria, Laksa segala macam. Baru-baru ini aja gue muterin Tangerang untuk lihat kotanya gitu. Nah kalau ngomongin makanannya sih emang unik sih harus. Iya, sih. memang Tangerang ini nggak kayak ya itu dia kayak punya timeline sendiri. Iya, dan lu bilang juga betul bahwa itu sangat ancient ya. Kita pernah nemu buku resep masakan Batavia dari 1915. Oke. Itu rata-rata kuliner-kuliner yang disebut di buku itu ada di Tangerang. Jadi yang kita anggap kuno tuh apa, sayur asem gitu ya, nggak ada di situ. Gitu. Yang ada tuh ayam besengek, ayam bekakak, ya, nasi begana gitu ya. Yang di Tangerang sampai hari ini masih ada. Kalau Sangjit atau Imlek apa gitu, itu makanan-makanan itu pada keluar kan, yang pakai daun buah asem dicemplungin sebelum ayamnya mateng, cemplungin sebentar terus diangkat lagi. Jadi ada rasa asam tipisnya gitu. Itu waktu itu makan di Museum Benteng Heritage tuh, Pak Udaya. Selamat hari Jumat Pak Udaya. Nanti saya kirim ke Pak Udaya ya. Saya minggu lalu ke sana Pak Udaya. Ya itu, saya waktu itu ada acara sempat diundang ayam apa namanya gue lupa tuh, besengek apa bekakak ya. Tapi justru resep-resep kuno itu ada di Tangerang. Iya, itu. Ada di Tangerang. Tangerang tuh kayak punya timeline sendiri gitu. Iya. Karena dia, gue nggak tahu dari historicalnya juga kan sebenarnya menarik ya dia. Ya karena ini gue jadi baca-baca lagi gitu. Dia tuh memang kayak dunia yang terpisah gitu dari lingkungan yang lain kan. 1400-an armada Cina mendarat di Teluk Naga, namanya aja Teluk Naga. Iya. Karena yang ngasih nama itu pemimpin armadanya yang namanya Hualung. Jadi dia menyebut ini adalah Teluk Naga gitu. Karena dia namanya Naga kan. Jadi Teluk Naga. Oh, Lung namanya ya. Terus dia melihat terus ada semenanjung di situ yang dia bilang naga itu pasangannya sama Phoenix, burung hong. Jadi Tanjung itu disebut Tanjung Burung. Makanya ada Teluk Naga dan Tanjung Burung gitu. Jadi dia tinggal di situ, terus membuka pemukiman di situ kan, menikah dengan warga lokal dan lain-lainnya. 1400-an artinya ini gua kerajaan Banten, kerajaan Sunda itu masih beroperasi lah gitu ya. Jadi dia sementara dia bikin pemukiman sendiri di situ, dan itu kayak timeline sejarah budayanya itu memang kayak berkembang sendiri dengan caranya mereka. Sampai terus sama Belanda dibikin benteng di sisi timur, ya sisi timurnya Cisadane dibikin benteng, makanya namanya jadi Cina Benteng itu karena dibikin benteng untuk nahan seberangannya orang Banten yang mau nyerbu ke Batavia gitu ya, Sunda Kelapa. Ya mereka kayak punya budaya yang dan tanda kutip terisolasi. Artinya berevolusi dengan caranya sendiri gitu. Yang berbeda dengan misalnya kalau kita bilang orang Tionghoa peranakan Tionghoa di Bogor misalnya gitu, yang juga dekat sama Sunda kan. Ini juga kan dekat sama Sunda gitu. Karena pusat budaya Sundanya sebenarnya itu di Tangerang Selatan wilayahnya, yang nggak terlalu jauh juga sebenarnya, yang dia dikembangin sama Banten lama gitu ya ke situ. Tapi misah gitu, kayak misah tapi nyampur tapi misah gitu. Jadi unik kalau gue lihat, jadi kayak banyak hal tuh yang Sunda bukan gitu, Cinanya sama yang lain juga beda gitu. Ya seru tuh ininya apa?
Tapi di Paling kita lihat kan makanan sih yang paling gampang. iya, yang paling gampang ya makanan. Memang makanannya memang unik-unik tuh Tangerang ya. Yang kuno-kuno tuh masih ada di situ. Ada satu yang ini mungkin fakta Tangerang ya. Gue tuh pengen banget suatu saat bisa neliti tentang geger Pacinan. 1700. Geger Pacinan itu 1700. Itu sebetulnya adalah pemberontakan pertama terhadap Belanda. Iya. Pertama sebelum yang orang lain berontak itu sebenarnya pertama tuh. Dan impact-nya tuh kan sampai ke Pantura kan. Iya. Karena ketika pasukan itu kan dari pasukan Tangerang tuh, dari Benteng kan, dari pasukan orang-orang keturunan Tionghoa di Tangerang berantem sama Belanda kan. Dan itu perangnya sampai ke seluruh Pantura, sampai ke Solo gitu. Dan itu apa namanya dilihat dari kulinernya, kuliner itu nyebar ke situ. Jadi kuliner-kuliner yang kita pikir asli Tegal misalnya nasi bogana gitu ya, itu di Tangerang ada nasi bogana gitu. Bahkan di Solo sampai hari ini ada yang jual sekbak. Oke. Gue juga bingung ini, udah makan dia nggak nyebut tuh sebagai sekbak gitu ya. Tapi pas waktu datang ke situ, gue cobain di pasar Harjonagaran ya. Itu ada yang satu terkenal tuh, dia sebutnya cuma jual di depan toko ini gitu. Gue samperin ke sana, gue cobain, wah ini sekbak nih. Dia nyebutnya namanya. Dia nyebutnya, dia nggak nyebut sekbak sih ingat gue. Pokoknya apa namanya ada satu dia gerobakan gitu loh. Dan gue tanya lu udah lama? Ya udah lama banget katanya. Dari nenek moyangnya jual di situ. Yang punya tokonya pun membuat kesaksian, iya dari kakek gue buka toko sini dia juga udah dagang di situ. Si Benny itu cucunya, Benny Tempe itu. Ya, kebetulan tokonya itu. Sekba adalah yang banyak yang nggak tahu soalnya. Iya, Dulu, sekba itu apa? jadi di Tangerang, di Jakarta Kota juga ada. Itu masakan dari daging babi yang pakai rempah coklat, mungkin seperti semur lah. Rasanya sih mirip kayak semur gitu ya, pakai star anis gitu-gitu. Bakut. Beda kalau bakut tuh iga. Bakut tuh kan jenis daging kayak apa ya, rib eye gitu. Bakut itu semua iga tuh sebutnya bakut. Beda kalau bakut itu kan sayur asin, kalau bakut bening. Ini kan coklat. Ini coklat ya. Kayak sebenarnya mirip babi kecap. Nah, orangnya nyebutnya suka taunya babi kecap gitu. Iya. Jadi yang di Solo itu terkenalnya babi kecap gitu. Tapi pas gue cicipin ini bukan babi kecap. Babi kecap kan manis. Ini enggak. Dia sekbak itu. Jadi back team ada ya juga yang nyebut orang Jakarta Kota nyebutnya back team ya. Back team itu bukan bebek tim. Itu bukan daging bebek. Back team tidak ada hubungannya sama bebek. Iya, tapi ada di Solo. Jadi itu sebetulnya dari geger Pacinan makanannya nyebar hanya ke Pantura sebab orang-orang itu dibantu oleh bersekutu dengan raja-raja di sepanjang Pantura, raja Jawa melawan Belanda waktu itu. Wilayah Pantura itu juga kan memang pemukiman Cina kan? Iya betul. Tadinya nggak ada, Van. Tadinya nggak ada. Sebelum geger Pacinan nggak ada. Jadi rata-rata yang ada di Pantura, ini dugaan gue lah ya. Kalau ngelihat dari makanannya, itu adalah pengungsian dari geger Pacinan. Sebab mengungsinya tuh ke Pantura semua gitu. Makanya kuliner dia dengan kuliner misalnya apa ya, Semarang atau kuliner Madiun gitu ya. Beda. Semarang sama Ambarawa aja gitu. Iya, beda. Beda. Atau Lasem gitu. Lasem lah. Lasem tuh beda gitu. Dia beda sendiri gitu. Jadi kalau menurut gua itu akarnya tuh dari geger Pacinan itu, which is berapa? 300 tahun, 400 tahun yang lalu. Udah lama banget gitu. Dan itu pemberontakan pertama yang di catatan Belandanya sebetulnya cukup komplit kalau diteliti itu lumayan menarik lah, orangnya mengungsi kemana gitu kan. Ujungnya tuh di Solo. Ujung pengungsiannya tuh di Solo. Jadi apa namanya? Dan kalau menurut gua Tangerang sekarang sebagai suburbnya Jakarta gitu ya, itu tempat orang Jakarta jalan-jalan juga kan. Artinya nggak semua orang Tangerang jalan-jalan ke Jakarta. Tapi orang Jakarta sekarang jalan-jalan ke Gading Serpong, BSD gitu kan. Pik 2 itu Kabupaten Tangerang. Pik 2 itu Kabupaten Tangerang. Oh iya, dia ngelewatin batas itu ya. Pik 2 itu Kabupaten Tangerang. Jadi ya kalau bilang jalan-jalan kemana ke Pik itu jalan-jalan ke Tangerang sebenarnya. Itu termasuk dalam program gua Visit Tangerang Year. Dan kalau menurut gua ya, kawasan Gading Serpong, BSD, meskipun dia bukan kota Tangerang, tapi itu udah bisa jadi kawasan wisata sendiri. Iya. Gue juga punya ide, kita bikin yuk buku pedoman kuliner Gading Serpong gitu ya kan? Yang legend bakmi ayam di mana sih gitu, apa di mana gitu. Karena itu menarik gitu. Nah, gue sempet explore itu Tangerang
selatan. Kan gue bilang tadi kalau Tangerang kota itu kan selalu Cina Benteng ya, ininya apa core-nya itu Iya. Cina Benteng. Kalau Tangerang Selatan dan Kabupaten ini apa gitu? Ternyata itu di kawasan BSD sebenarnya tuh masih di heart of BSD, lu deket Cubic. Kalau lu familiar sama BSD teman-teman, itu di dekat Cubic. Itu kan ada Sungai Cisadane. Nah di situ tuh ada titik sungai yang melengkung. Titik sungai yang melengkung itulah yang disebut dengan nama Lengkong. Oh. Lengkong itu artinya sungai yang Melengkung. itu dia membentuk teluk dan semenanjung di belokan sungai. Itu yang namanya Lengkong. Nah, disitulah pemukiman Banten ya, jadi dari Banten itu yang menandai titik batas wilayah kerajaan Banten sampai Sungai Cisadane. Di situ ditaruh sebuah penanda yang namanya Tengger, kan ditengerin gitu. Jadi daerah itulah yang namanya Tangeran. Oh. Ditengerin gitu, ditandain gitu ya. Berarti dia sama Benteng memang beda jauh ya. Beda gitu. Jadi itu kan mungkin ada sekitar 20 kilo ada kali ya, Jauh, Sungai lebih dong, Cisadane-nya iya. ya. Kalau nyusur Sungai Cisadane itu nyampe 20 kilo. Nah itu ternyata titik pemukiman pertama yang menyebut dirinya Tangerang itu atau Tangeran itu di situ yang gue tahu, di Lengkong itu dekat Cubic. Dan sampai sekarang masih ada pemukimannya, masih ada kampungnya di situ. Orang yang ya tokoh yang mendirikan itu juga udah jadi pahlawan nasional. Gue tiba-tiba lupa namanya, sorry. Gue tulis, gue kasih tau Meru, tulis namanya. ada itu ya udah diangkat jadi pahlawan nasional juga kalau gue nggak salah. Dan budayanya di situ ternyata yang kuat adalah budaya Arab. Jadi, bukan Arab lah, Timur Tengah ya, dari Yaman kalau nggak salah, Hadramaut gitu ya. Jadi dia sebagai ulama gitu yang diutus kerajaan, karena kerajaan Banten kan dulu juga banyak hubungannya sama ulama Islam gitu. Nah itu membuka di situ. Jadi memang beda banget gitu sama yang di Cina Benteng itu. Yang satu mah kultur pesisir gitu, yang satu lagi itu kultur pedalaman ya, penyawah gitu ya. Karena Lengkong itu biasanya karena dia teluk atau sungai yang melengkung, biasanya juga ada sawah. Biasanya dibikin untuk persawahan tuh bagus. Jadi wilayah datar, sungainya melengkung, air kan aman. Jadi segala sumber-sumber air aman, tanahnya biasanya bagus buat nyawah gitu. Itu memang apa ya? Sebenarnya Indonesia ini kalau mau menggarap tempat wisata ya, kebanyakan dari darat masalahnya. Iya. Padahal zaman dulu orang datangnya itu kan lewat sungai. Segala lewat air. Jadi kalau lu datang dari sungai harusnya lebih bagus gitu. Oh ini nih Lengkong gitu ya. Misalnya lu dari BSD lu sewa kapal ke situ gitu ya. Itu tuh menurut gua jauh lebih murah, bagus, unik dibanding lu bangun jalan, jembatan terus nyampe dari darat gitu. Salah satu yang gua inget tuh Candi Moro Jambi di Jambi itu loh. Dia bilang kok candinya sedikit. Lo ya sedikit karena lu datang dari darat. Tahu orang dulu kan datangnya dari pinggir laut, jadi pinggir sungai, sorry. Jadi yang paling gede itu ya dari sisi sungai Batanghari, terus dia pakai laser. Kenapa makin deket ke sungai makin banyak? Ya iya jelas lah orang datangnya dulu pakai kapal ya kan. Nah itu sebetulnya harusnya dikembangkan ya. Karena kan ada catatan sejarahnya tuh. Dia mendekati ke kota ini lewat sungai, kita kelihatan ini, kelihatan itu. Ih sekarang udah nggak tahu. Gue juga nggak pernah naik kapal, ya tahu juga. Tangerang itu juga memang berkembangnya masih di pinggir sungai itu. Sungai Cisadane itu kan gede banget. Iya. Dia salah satu sungai besar dan penting lah di Pulau Jawa gitu. Jadi memang kultur budaya itu ya terjadi di sepanjang Sungai Cisadane itu. Dan kalau bener lu jadi ngelihatnya bukan dari darat ke sungai, itu harusnya dari sungai ke darat. Iya. Harusnya dari sungai ke darat. Tapi kalau untuk orang Sumatera masih sungai kecil, Van. Iya di Jawa makanya. Gue punya teman orang Sumatera, kalau lihat Bengawan Solo, ini segini doang. Iya. Lu biasa lihat Sungai Musi ya, susah juga. Tapi itu untuk ukuran Jawa cukup besar gitu. Cukup gede. Dan itu kelihatan ya budayanya. Cisadane di Tangerang tuh masih jadi pusat atau menjadi titik ekonomi lah gue lihat. Semua tuh berkembangnya di dekat-dekat Sungai Cisadane. Iya betul. Dulu gue pernah dikabarin kan, Pak stand up open mic, tempat open mic kita untuk stand up
di stand up Tangerang sekarang pindah Pak. Sekarang pindah kemana? Oh, pindah ke jalan ini Pak. Itu di mana? Ya dekat Cisadane. Terus gue, kayaknya yang dulu juga dekat Cisadane. Terus gue pikir-pikir, kayaknya semua tempat di Tangerang dekat Cisadane. Iya. Gak ada yang dekat. Semua tempat di Tangerang dekat Cisadane. Iya. Jadi ya masih lah titik-titik ekonomi itu masih terjadi di termasuk yang tua-tua juga kan, kayak pasar lama itu kan. Iya. Tapi kita sih berterima kasih sama orang-orang kayak Pak Udaya Halim ya, yang melestarikan dan bahkan invest gitu ya untuk memajukan ya budaya Tangerang gitu, ya kan? Sebab kalau enggak kan kita ceritanya kita udah nggak tahu lagi. Iya. Bahkan teman-teman yang orang Benteng, aduh sekarang udah banyak yang kita udah nggak ikutin lagi gitu ya, karena udah modern dan segala macam gitu ya. Jadi apa namanya kan, kalau kita mau mengenal identitas satu kota kan kitanya juga harus melakukan sesuatu gitu loh supaya sejarah itu muncul kan. Kalau enggak kan ya hilang jadinya, orang udah nggak tahu lagi ceritanya gitu. Gitu. Benar. Ya itu yang mesti dijagain ya. Apalagi kan ya gue bilang tadi Tangerang ini kan esensi kota tuanya tuh masih berasa sebenarnya. Iya. Paling tidak sekarang. Nah gue nggak tahu nih bisa sampai kapan gitu. Karena kan core-nya ya segitu-gitunya gitu ya, kota tuanya. Nanti pinggir-pinggirnya kesini sedikit Kabupaten Tangerang, terus nanti udah ada PIK 2 dan lain-lain. Jakarta, ya ekspansi dari Jakarta kan udah pasti makin kesini. Yang tadinya masih bagus buat pabriknya makin geser ke arah barat lagi dan seterusnya. Jadi kota Tangerangnya jadi makin Jakarta sebenarnya. Iya, gitu. betul. Kalau nggak dijagain mah. Iya, effortnya lupa. Dijagainya menurut gua bukan apa namanya ya, artinya dijagainya secara positif ya. Iya. Artinya bukan berarti jangan dibangun, jangan juga. Justru harus dibangun. Seperti kita mengusulkan ada tempat wisata di Anyer, titik pertama mendaratnya VOC gitu kan. Terus Tanjung Kait dan Tanjung Burung dan Teluk Naga, titik pertama juga itu kan lucu. Sekarang kemarin gua lihat itu PIK 2 bangun mercusuar. Jadi ya kan karena nggak dibangun apa-apa di tempat aslinya, dibangun aja orang sama-sama di Banten gitu ya. Ya tapi sayang juga secara historis kan adanya di Anyer sebetulnya. Nah itu yang gue bilang dijaga itu salah satunya adalah jagain cerita, jagain pengetahuannya. Itu menurut gue yang penting banget, karena kalau kota mah pasti kalau bilang berkembang ini bangunan bersejarah gini ya, tapi gimana kita jalannya kekecilan, kita mau ngelebarin jalan gitu kan, kadang-kadang ya mesti kompromi lah. Tapi paling nggak ada cerita kan, titik ini dulu. Iya. Gitu. Dan itu yang dilakukan oleh misalnya Museum Benteng Heritage itu. Waktu ditanya kenapa Pak Udaya bikin Museum Benteng terus, kalau nggak habis punah. Ya udah dah, gua bagusin, tapi harus sustainable. Jadi dia harus bisa menghasilkan uang gitu kan, orang datang bayar atau ada activity apa, dia bisa gaji orang, dia bisa bagusin tempatnya gitu. Buat maintenance alam. Bisa buat maintenance gitu. Nggak bisa satu sisi artinya gua bangunin deh pusat budaya jebret gitu. Habis gitu ya udah lu jalanin sendiri. Ya nggak bisa. Ya bangunannya itu mungkin kita bahas panjang lagi loh bahas bangunan. Tapi apa ya? Harus hidup gitu. Bangunan tuh harus hidup gitu, harus ada activity di situ gitu. Kalau nggak ada, dijadiin museum doang ya akan susah gitu orang ke sana. Dan hal yang paling menarik dari museum itu menurut gue bukan museumnya, tapi ceritanya. Iya betul. Karena lu datang ke situ, nggak ada yang nyeritain, tuh kayak berkunjung ke rumah orang. Iya betul. Terus bingung ini apa gitu. Kita mau ngapain juga mau gitu. Iya betul. Tapi kalau ada yang nyeritain, lu sejam setengah di situ nggak berasa. Iya. Terus kita jadi tahu ini dulunya itu gitu ya. Iya menarik juga. Jadi gimana? Kita bikin tur Tangerang? Boleh, kita pernah bikin tur BC malah ya kan? Enggak, Tangerang ya? Oke, boleh. Jadi teman-teman siapa yang mau mengenal lebih lanjut mengenai kota Tangerang ya, bisa komen atau saya pernah ada tempat unik Pak gini gitu ya di Tangerang, silakan komen. Itu kalau kamu punya walking tour Tangerang, posting di bawah. Ya boleh, nanti kita. Biar semua pada tahu. Pak saya bikin Pak walking tour Tangerang. Tiap hari Sabtu kalau mau gabung. Tulis aja. Mumpung kalau mau ini ya, mumpung kita lagi ngomongin Tangerang nih gitu ya. Jadi nanti kita yang datang ikut. Iya, nanti kita yang ikut. Oke, jangan lupa like and subscribe, nyalakan notifikasinya. Terima kasih udah dengerin Randi Jumat. Saya Harnas. Saya Irfan. Kita ketemu di Randi Jumat berikutnya. Bye. Bye.